Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita ketemu lagi di dalam sesi NATL ke-12, singkatan dari Night at the Library. Saya menggunakan judul Night at the Library karena saya suka sering melihat ya, di dunia barat, jauh dari di sono ya, itu perpustakaan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Satu contoh misalnya sebuah novel itu mengambil lokasi di perpustakaan. Kemudian bahkan yang lebih parah ya, tapi ini fiktif ya. Maksud saya bukan sebuah apa ya, ini tapi sebuah karya fiksi, pembunuhan di perpustakaan seperti itu ya. Lalu ada lagi sebuah film saya lihat bahwa seorang perompak gitu ya, atau seorang ya jahat begitu, itu dia mengambil referensi sebelum melakukan aksinya itu ke perpustakaan dulu, merobek buku telepon dan sebagainya seperti itu. Ya tentu saja ini bukan sebuah contoh yang, tapi ini fantasi ya, bahwa perpustakaan terlibat dalam kehidupan ya, dan menjadi sebuah kebutuhan yang prima. Lalu jadi banyak kisah-kisah yang dimana perpustakaan itu terlibat dalam novel, dalam film, dalam apa namanya sinetron ya. Nah, apakah di kehidupan kita di sini sudah sedemikian? Tentu adalah, kita lihat misalnya di dalam film seri anak-anak Upin dan Ipin itu ya, ada petugas perpustakaan yang melayani murid-murid, kemudian dengan menyampaikan serangkaian perilaku yang harus ditunjukkan anak-anak, jangan dirobek, jangan dirusak, kotorkan, seperti itu. Jadi ini film-film yang bagus ya, film-film yang menarik. Nah, sementara di sini kita sering melihat yang nampak itu film-film yang bersifat mistis. Hantu pocong, tali pocong, kemudian misteri-misteri. Anak-anak suka. Ya mungkin lewat jalan kesukaan yang dengan film horor itu, sekali-sekali pembuat film kita ya memadukan antara perpustakaan dan hantu, misalnya hantu tersesat di perpustakaan seperti itu, mungkin disisipkan misi-misi perpustakaannya dalam sisi misteri itu, bisa menjadi cara juga untuk mendekatkan anak menggemari perpustakaan seperti itu. Misalnya satu contoh, banyaklah contoh bisa diperpanjang ya, banyak contoh bisa diperpanjang, dikembangkan dengan bagaimana menjadikan perpustakaan itu digemari. Sementara kita saat ini sedang galau karena anak-anak kita apa ya itu, pokoknya terbelenggu oleh gadget. Saya sendiri merasakan itu, bagaimana melepaskan mereka dari gungkungan gadget itu dan menggiring mereka ke perpustakaan ini. Jadi ini sebuah tantangan. Nah, kalau kita sadari bahwa pendidikan itu ada tiga, satu keluarga, kemudian sekolah, lalu masyarakat. Di rumah, di keluarga, atmosfer membaca itu tidak terbangun karena keluarga tidak memiliki sudut baca misalnya. Lalu sekolah mengabaikan keberadaan perpustakaan. Ada perpustakaan sih, misalnya ya,
tidak semua sekolah maksud saya ya. Kalau saya berbicara begini tetap ini tidak berlaku umum, khusus. Sayang khusus, yang khusus ini banyak sekali gitu kan. Nah, ada perpustakaan tetapi perpustakaannya ditutup karena berbagai dalih. Misalnya tidak ada petugas, gurunya terbatas, kemudian kalaupun ada itu juga isinya buku teks saja, buku fiksi kurang. Tuh. Kemudian di lingkungan ketiga adalah masyarakat. Di masyarakat, taman baca masyarakat di beberapa tempat sudah tumbuh seperti jamur. Bahkan di Jember itu ada banyak ya, yang ya tidak banyak sih, cuman ada. Lalu ada perpustakaan daerah. Jadi makanya tiga aspek ini ya, kalau di keluarga dibangun sudut baca, lalu di sekolah perpustakaan itu menyenangkan ya, dibuka, dilayani oleh petugas yang ramah, bukunya tidak hanya buku paket, ruangannya memadai. Jadi kalau sekolah itu terbatas kelasnya karena memang jumlah lokalnya untuk kelas terbatas, saya pikir kalau memang sekolah itu sangat serius memandang masalah perpustakaan sebagai bagian jantung sekolah, ada banyak cara. Misalnya menggunakan teras untuk sudut baca, wali murid diajak membangun gazebo di halaman. Banyak cara, asal ada kemauan dan kesungguhan ya. Kalau tidak, nanti akan terlalu banyak dalih yang menjustifikasi bahwa oh ini tidak mungkin ya. Apakah nanti kalau dapat proyek lokal satu lagi misalnya, nanti akan bisa dimanfaatkan untuk perpustakaan? Mungkin begitu ya. Tapi beberapa kasus, misalnya beberapa hal yang realitas ya, sesudah dapat ini lalu disekat menjadi dua untuk ruang apa, kayak dengan perpustakaannya diberi tempat sempit. Hal-hal seperti ini kan tidak tidak menarik bagi kita ya. Jadi tidak memenuhi inilah tujuan pertama kita untuk menjadikan perpustakaan ini sebagai satu bagian dari pembelajaran. Jadi perbincangan kita malam hari ini dengan satu maksud ya, menggugah semua kalangan orang tua. Dan yang pertama, mari kita bangun rumah kita itu, adakan sudut baca. Lalu yang kedua, sekolah. Marilah sekolah ini yang sudah jelas-jelas menyatakan bahwa perpustakaan itu jantungnya sekolah, seperti itu ya. Ini jangan hanya menjadi lip service. Libatkan petugas perpustakaan dalam dewan guru. Jadi di dalam dewan guru itu harus ada representasi dari perpustakaan. Kalaupun yang mengelola itu seorang guru, dia harus memegang suara perpustakaan juga dalam representasinya dalam majelis itu. Kemudian yang ketiga, para pemerhati ya, masalah ini silakan mengambil inisiatif dengan membangun taman baca di area di mana Anda berada. Banyak cara dan mudah dan menyenangkan ya. Ini berkah juga kan gitu ya. Begitu Anda membangun taman baca, maka tempat Anda itu menjadi berkah karena diminati anak-anak dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan itu, saya sampaikan pada anak-anak melalui Anda yang mendengarkan siaran ini, mengikuti siaran ini, bahwa dalam bulan Agustus ini saya mengadakan
satu kompetisi, ya, serangkaian dengan rencana penerbitan buku yang sudah kita siapkan melalui workshop kemarin, tetapi jumlah naskahnya tidak memadai. Oleh karena itu saya memberi kesempatan pada anak-anak untuk mengirimkan tulisan maksimal 150 kata, 150 kata, ya, tidak boleh lebih dari itu, yang isinya adalah, temanya adalah saya bersyukur ada kampung baca. Nah, artinya kalau mereka sudah pernah ke sini, bisa diceritakan hal-hal yang dia alami di sini. Kalau belum pernah ke sini, bisa googling, lihat di medsos atau di Google apa harapannya untuk membuat seperti itu di tempatnya. Jadi mungkin bisa kamu aja bisa menjadi model atau menjadi sebuah acuan untuk membuat semacam kegiatan yang serupa di tempatnya. Saya menyediakan 2 hadiah saja sementara ini, ya, karena ini mandiri. Hadiahnya berupa sudut baca untuk yang dalam kota, yang luar kota susah mengirimkan raknya, ya. Untuk yang dalam kota 1 rak, kemudian sejumlah buku dan selembar karpet, ya. Untuk nanti kalau itu menjadi hak Anda, maka Anda bisa menggunakannya untuk membuat sudut baca di tempat itu. Untuk anak-anak ini mungkin bisa menjadi dorongan, ya. Kemudian silakan nanti memberi komentar di akun saya, atau boleh bertanya, boleh ini mengenai lomba ini, akan saya share juga info lengkapnya. Saya kira sementara itu dulu, kita bertemu di NATL ke-12 malam hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dengan perbincangan yang berbeda. Kalau ada usulan, saya senang hati menanggapi, atau pertanyaan, silakan komen saja, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.